Sesi keempat saya ya. Jadi kita ini tiga sekawan ini akan selalu berjalan ya. Karena Pastor Kristo ibu itu adalah orang Chinese, jadi mereka lagi gongsi acai. Jadi besok tidak bisa hadir beliau ya, tapi kehadirannya datang ke sini, duduk mendengar, itu adalah pola yang kita bangun. Ya. Jadi kalau tiga sudah bergabung menjadi satu, ya kekuatannya pasti 3 kali lipat. Ya, puji Tuhan ya. Siapa tadi sesi 1 menerima sesuatu? Yes. Amin, amin. Sudah yakin bisa menemani Tuhan? Yes. Haleluya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua, 45 menit ke depan. Ya, memang saya katanya kalau khotbah panjang-panjang. Tapi saya sudah belajar dari guru ini bagaimana mengeksekusi dengan cepat. Yes. Ya, kalau hatimu siap, tidak cepat-cepat malah semua. Tidak apa-apa untuk apa kan begitu. Haleluya. Jadi cepat atau lambat atau lama itu tergantung kalian yang menerima. Kalau hati kalian sudah siap, maka beri saya respon yang terbaik. Yes. Amin. Yes. Beri saya respon terbaik. Amin. Jangan hanya gini, yes gitu tuh. Tubuh sama mulut harus beriringan. Haleluya. Oke, sekarang kita masuk sesi kedua. Apa itu iman? Bagaimana iman bisa terbangun dan bagaimana cara mengoperasikannya? Ya, apa itu iman? Bagaimana iman bisa terbangun? Bagaimana cara mengoperasikan iman? Ingat tadi, oh ya, diingatkan saya harus pasang rekam. Baik, ini untuk membantu supaya rekaman kita. Jadi semua peserta nanti akan dikirim berupa MP3 ya, untuk rekaman untuk bisa didengar ulang. Baik, kita masuk dulu ke apa itu iman. Bagaimana iman bisa terbangun, bagaimana mengoperasikannya. Oke, mari kita lihat dulu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Walaupun sebenarnya sudah saya bagikan bagaimana iman dan praktiknya, tapi mari kita definisikan, karena kita harus redefinisi iman. Satu yang ketika saya belajar ini dan ada di hadirat Tuhan, saya bilang kepada Tuhan, saya tidak mau pewahyuan yang saya terima itu saya rasa tinggi, tapi orang nggak mudah mengaksesnya. Ya, karena itu apa saya tahu banyak, tapi saya tidak bisa bagikan kepada orang untuk bisa masuk kepada kasih karunia. Haleluya. Ya, jadi kita harus selalu ada di dalam pola ini. Apa yang Tuhan bagikan kepada kita itu bagaimana kita bisa mengajarkannya dan mudah diakses. Haleluya. Mari kita lihat dulu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu pertama adalah dasarnya ada, dan yang kedua adalah buktinya ada. Ini dulu ya. Yang pertama apa dasarnya, yang kedua apa buktinya. Ya. Yang pertama dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Banyak orang berpikir ada banyak yang saya harapkan, tapi kenapa tidak terjadi? Bedakan mana harapan, mana keinginan. Karena dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau harapan dasarnya itu adalah iman. Ya. Saya ulangi. Jadi kalau dikatakan harapan berarti dia berdasar kepada iman. Jadi pengharapan itu pasti terjadi. Amin. Yes. Ya.
Makanya kepada Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ia berharap juga. Haleluya. Walaupun usianya sudah ujur 99 tahun, tapi dia berharap. Karena apa? Ada dasarnya. Ya, keinginan itu gak ada dasarnya. Jadi kenapa dia dikatakan harapan itu pasti terjadi? Karena dasarnya ada. Kalau bahasa Inggris ada substansinya. Haleluya. Jadi kalau ada dasar kita berharap, maka itu iman. Haleluya. Yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi ketika saya baca dan terjemahan yang lain, saya diterjemahkan bukti dari yang kita lihat dari segala yang belum kelihatan. Jadi ternyata bukti yang kita lihat. Artinya begini, bahwa iman itu adalah kita sudah melihat buktinya, tapi dalam yang supranatural. Jadi kamu melihat yang supranatural itulah bukti bahwa itu iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka kenapa kita menjadi ciptaan yang baru di dalam roh? Karena secara otomatis kita punya indera yang namanya mata rohani untuk melihat, telinga rohani untuk mendengar, dan hati mengerti, pasti akan melihat. Amin. Ya, Yohanes 3:3 berkata bahwa kita dilahirkan baru untuk bisa melihat kerajaan surga, kerajaan Allah. Makanya kita bisa melihat di sini, iman itu adalah melihat dasar dari apa yang kita harapkan, melihat bukti supranaturalnya. Haleluya. Jadi kita lihat. Jadi iman itu adalah kita lihat. Pertama adalah dasar kita yang kita harapkan itu kita lihat. Amin. Jadi orang yang punya iman pasti melihat. Makanya dia bergerak kepada apa yang dia lihat. Dia berharap kepada apa yang dia lihat. Dan dia tahu apa yang dia lihat akan datang kepada dia. Itu akan menjadi miliknya. Dan dia bisa mengerjakan sesuatu kepada apa yang dilihatnya. Jadi iman itu bukan buta, melihat. Haleluya. Paham di sini dulu? Halo. Maka untuk itu iman itu hanya orang yang hidup dalam kelahiran baru. Karena kita sudah menjadi manusia rohani. Makanya kita pasti bisa melihat. Jadi iman itu melihat. Haleluya. Melihat buktinya kan ada dasarnya. Dari apa yang kita harapkan. Makanya orang yang punya iman pasti kuat di dalam pengharapannya. Haleluya. Haleluya. Dan dia melihat yang supranatural. Karena yang tidak kelihatan itu. Kenapa sebenarnya? Ini adalah hal yang bukan natural, tapi melihat yang supranaturalnya. Jadi Tuhan memberi kita kemampuan melihat bukti yang supranatural. Haleluya. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti. Garis bawah di sini. Haleluya. Jadi iman itu pasti didahului pengertian. Dia pasti mengerti apa yang dilihatnya. Haleluya. Jadi iman itu enggak membabi buta. Aku beriman, ya. Nanti aku punya mobil. Sudah mobil dilewatnya dalam nama Yesus, milikku. Emang enak aja. Pergi ke showroom dong belinya. Haleluya. Itu dulu terkenal di kalangan kita hamba Tuhan dulu. Sudah lewat rumah dalam nama Yesus, menjadi milikku. Untuk nggak dilihat, pung, tabur kepalanya. Haleluya. Haleluya. Kita asal klaim saja. Udah lihat belum? Kalau kau sudah lihat, nggak usah kau rumah tempor. Gak usah kau pamer-pamer. Kalau kau sudah lihat, itu pasti akan kau dapatkan. Haleluya. Paham dulu di sini. Jadi iman itu adalah dasar yang sudah kau lihat ada dan kau melihat bukti yang supranaturalnya. Makanya dikatakan karena iman kita mengerti. Haleluya. Haleluya. Kamu mengerti. Jadi kalau orang bisa punya iman, dia pasti mengerti. Karena dia sudah lihat.
Haleluya. Makanya seperti ketika didatangi yang tidak permisi itu, saya ngerti. Kamu yang datang tanpa permisi, nggak kuladeni kamu. Haleluya. Berarti saya juga nggak akan mengusirmu, biar kau sendiri yang pergi, karena kau tidak diladeni. Ya sudah, aku sehatkan diriku, makan yang harus aku makan, istirahat aku, biar dia pergi. Nggak perlu harus sampai tengking-tengking dia. Iya. Paham nggak? Amin. Banyak orang mengaku punya iman, tapi dia tengking baru sampai uratnya keluar dari sini. Keluar. Nggak penting. Kalau kau sudah lihat, kau mengerti, itu yang sudah bukti dari yang tidak kelihatan, itu sudah kau lihat, pasti terjadi di dalam hidup. Haleluya. Jadi iman itu melihat. Katakan, iman itu adalah melihat. Melihat dasar dari yang kita harapkan. Melihat bukti supranaturalnya yang akan datang kepadaku. Haleluya. 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 Karena apa yang kau lihat, maka kau tahu cara ke sana. Ya. Berarti kau tahu cara mengerjakan sampai ke sana. Amin. Amin. Karena apa yang kau lihat itu akan datang kepadamu. Amin. Haleluya. Kalau apa yang kau lihat itu akan kau punya. Haleluya. Amin. Dan apa yang kau lihat pasti kau tahu cara mengerjakan sampai ke sana. Jadi orang punya iman itu dia tahu merencanakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia bisa Haleluya. rekonstruksi bagaimana caranya ke sana. Makanya ketika Abraham setelah berpisah dari Lot, maka dia berkata, Abraham, lihatlah ke kanan, ke kiri, utara dan selatan, timur dan barat. Ya, tempat sepanjang matamu memandang, maka tempat itu akan kuberikan kepadamu. Amin. Dia lihat. Haleluya. Maka Kanaan itu dia lihat. Tentu dia tahu bahwa ini akan menjadi milik kepunyaan saya. Haleluya. Amin. Paham di sini? Amin. Paham di sini? Nah sekarang bagaimana kita membangun dasarnya? Iman itu adalah dasar yang kita lihat. Haleluya. Setuju? Setuju? Nah, apa dasar kita melihat? Roma 10 ayat 17. Haleluya. Ayat-ayatnya yang sudah juga biasa kita dengar juga begitu. Amin. Nah, tapi saya akan jelaskan karena Roh Kudus sudah berbicara dalam hati saya, kamu harus bisa jelaskan. Amin. Haleluya. Roma 10 ayat yang ke-17. Mari kita baca. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi begini, iman dasarnya adalah mendengar. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada iman kalau tidak kau dengar sesuatu. Ada dasarnya. Apa? Mendengar. Apa yang kau dengar? Yaitu mendengar firman Kristus. Haleluya. Jadi dasar iman itu mendengar. Haleluya. Haleluya. Apa yang kita dengar? Injil kerajaan. Yesus memberitakan Injil kerajaan. Nah sekarang di dalam perjanjian baru dia memberi kita sebuah kebenaran bahwa kita mendengar dari orang yang diutus. Haleluya. Amin. Menurut 1 Korintus 1 ayat yang 1 Korintus 9 ayat 1, kita mendengar dari orang yang diutus yang disebut rasul bagi kita. Haleluya. Halo. Amin. Amin. Coba dulu kita baca yuk. Satu, biar kita tahu dari siapa kita harus mendengar. Bukan sembarang mendengar. Amin. Amin. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 1 dan 2. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang yang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Garis bawah, bagi kamu ada meterai yang terbangun di dalam hubungan bahwa
Tuhan memberi kita orang diutus itu jadi rasul untuk membangun dasar. Haleluya. Dan Tuhan memberi anugerah kepada dia untuk melukiskan Kristus dengan jelas. Haleluya. Kristus dilukiskan dengan jelas. Ya, kemudian dikatakan sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Kenapa kita disebut kegerakan apostolik? Karena pengurapan kerasulan bekerja dari orang diutus Tuhan kepadamu untuk membangun imanmu dari apa yang kau dengar dan apa yang dia katakan. Haleluya. 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 Jadi bukan sembarang orang. Kenapa? Tuhan memberi kamu orang yang diutus. Tidak semua orang. Haleluya. Jadi pengurapan membangun iman itu dibangun di dalam rumah supaya kamu tahu bahwa itu dikerjakan di dalam pengurapan kerasulan. Makanya kisah para rasul kita lihat bagaimana kisah para rasul ini dituliskan, itu dibangun oleh rasul-rasul. Yang sebelumnya adalah disebut murid Kristus. Tapi ketika Kristus mati disalibkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk di tahta anak domba, ingat, dia mengangkat rasul-rasulnya. Dan dia membangun kehidupan jemaat. Apa yang dia bagikan? Baca kitab rasul-rasul, mereka selalu bicara tentang Kristus. Bahkan di kisah Rasul 3, Petrus berkata, emas dan perak tidak kupunya, namun apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Haleluya. Jadi pengurapan kerasulan itu akan mulai bergerak, terbangun. Saya membuatkan bukan hanya di kalangan kita, cepat atau lambat ini akan bergerak kepada gereja-gereja yang lain. Karena ini akan Tuhan kerjakan di hari-hari ke depan. Kenapa? Karena base untuk dia membangun Indonesia baru akan semakin banyak. Haleluya. 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 Jadi kenapa kamu ada di sini? Supaya kamu tahu bahwa ini adalah kegerakan yang sedang Tuhan kerjakan. Haleluya. Jadi apa dasar iman? Mendengar dari orang yang diutus. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, mari kita lihat contohnya dua orang yang mendengar tapi tidak jadi iman. Yang pertama Markus 5 ayat 27. Markus 5 ayat yang ke-27. Haleluya. Siapa tentang orang ini? Perempuan sakit pendarahan. Nanti baca sebelumnya. Ini perempuan sakit pendarahan yang 12 tahun. Gak apa-apa deh, kita baca mulai ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Jadi 12 tahun pergi ke tabib, bayar, pulang. 12 tahun. Pergi ke tabib, bayar, pulang. Tapi keadaannya semakin buruk. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Haleluya. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Haleluya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah katanya sebaliknya keadaannya makin buruk. Bisakah kau bayangkan? Tiap dia pergi ke dokter, lalu pikirannya berkata pasti tidak terjadi apa. Dan itu membangun pola pikirnya. Haleluya. Dan keadaannya semakin buruk, uangnya, tabungannya makin melorot habis. Tahu apa yang diajarkan penderitaan ini? Udahlah, carilah kebudaanmu, bangunlah, pesanlah, waktumu akan pasti mati. Siapa yang berbicara? Keadaan itu berbicara. Haleluya. Ayat 27. Haleluya. Dia sudah mendengar. Ini dasarnya adalah mendengar. Haleluya. Jadi iman itu pasti dibangun oleh dasar karena dia mendengar seseorang. Apa katanya? Berita-berita tentang Yesus.
Bukankah ini Galatia 3 ayat 1? Dia mendengar seseorang yang diutus Tuhan kepada dia. Dia melukiskan Kristus dengan jelas kepada dia. Haleluya. Melukiskan Kristus dengan jelas. Mungkin pada waktu itu melukiskan ada seseorang namanya Yesus di sana. Dia menyembuhkan orang sakit. Pokoknya segala banyak macam penyakit. Pokoknya disembuhkan. Dia ceritain. Haleluya. Dan katanya di situ, ya, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ingat tadi, iman dibangun di dalam dasarnya mendengar. Seseorang diutus dan apa yang didengarnya? Firman Kristus. Berarti berita tentang Yesus. Amin. Yang dilukiskan dengan jelas. Haleluya. Haleluya. Kemudian dikatakan, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ingat tadi, oleh iman kamu mengerti. Siapa yang mengajari dia bahwa titik dia untuk menerima kesembuhan adalah menjamah jubah Yesus? Siapa yang mengajari dia? Maka iman itu akan menuntunmu untuk mengerti apa yang kau kerjakan. Jadi tidak ada orang mengaku punya iman bolok-bolokon. Enggak. Tulalit maksudnya. Dia pasti mengerti. Kemana dia berjalan? Ke arah mana dia harus pergi? Haleluya. Haleluya. Kau mulai kembali. Kalau imanmu mulai terbangun, apa yang harus kau lakukan? Apa yang terjadi dengan itu? Mari kita baca. Haleluya. Kemudian ayat 28 tadi, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang kedua adalah bukti. Tadi dasar, sekarang bukti. Apa dilihatnya? Melihat di alam roh, jubah Yesus adalah titik dia menerima kesembuhan. Dia sudah sembuh? Belum. Tapi dia sudah lihat. Apa yang dilihatnya? Jubah Yesus. Dia waktu itu belum ngerti dalam nama Yesus. Darah Yesus belum. Karena Yesus belum disalibkan. Tapi dia tahu bahwa jubahnya dia sudah lihat. Roh Kudus mengajari dia, lihat. Jubah itu adalah titik kamu akan sembuh. Amin. Apa kata Yesus tentang ini? Ayat yang ke-38. Markus 5 ayat 38. Haleluya. Markus 5 ayat yang 34, sorry. Oke. Haleluya. Haleluya. Baca, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Haleluya. Berarti iman itu tahu dari mana beranjak dan tahu disebut itu namanya iman. Bukan saya yang mengatakan, Yesus sendiri melihat imanmu. Bukan firman Yesus tadi, imanmu. Haleluya. Halo. Halo. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu, tentu Yesus sudah melihat imannya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka Yesus teguhkan, pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakit. Apakah ini namanya iman? Tentu Yesus yang mengatakannya, bukan saya. Yesus yang membuat kesimpulan. Yesus yang mengatakan imanmu. Halo. Kita akan mudah mengajarkan sampai kepada anak kecil, supaya kau tahu bagaimana proses iman. Haleluya. Makanya kamu harus mengerti bahwa iman itu dibangun di atas dasar siapa yang berkata-kata kepadamu. Oke, kita lihat contoh yang kedua, orang yang mendengar. Namanya Opung Herodes. Lukas, haleluya, 23. Mendengar juga.
Jadi jangan kopi mendengar, asal dengar. Tidak, kau harus tahu cara mendengar. Nanti akan saya ajari sesi keempat. Haleluya. Gimana cara mendengar? Oke, Lukas 23. Kamu antusias? Amin. Haleluya. Lukas 23 ayat 8. Ketika ketika Herodes melihat Yesus, dia sangat marah. Kenapa? Karena Pilatus diutusnya, karena nggak bisa dijawab, Pilatus mengirim dia kepada Herodes. Karena dia wali negeri yang memerintah di sini. Dia sudah senang. Ya pasti dong, karena lagi viral. Yesus kan lagi viral waktu itu. Semua orang pingin. Oke? Kemudian ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya. Sudah lama. Haleluya. Karena ia sering mendengar tentang dia. Kenapa disebut sering? Sumbernya banyak. Siapa yang sering dia dengar? Orang Farisi dan anak Taurat. Maka dia menerima Injil yang lain, Roh yang lain, dan Yesus yang lain. Bukan Yesus yang ini. Haleluya. Haleluya. Karena ia sering mendengar. Ingat tuh, dasarnya mendengar. Memang mendengar. Maka hati-hati dari siapa kau mendengar. Bukan semua orang yang bicara tentang Yesus itu sumber yang benar untuk kau berjumpa dengan Yesus yang akan membangun imanmu. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi Roh Kudus mengajari saya tentang ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka dikatakan di situ karena ia sering mendengar tentang dia, lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ayat yang ke-9. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Ini tandanya dia tidak mengerti. Iya dong. Nggak ngerti dia tentang iman. Walaupun sering dengar, dasarnya mendengar, tapi Injil yang lain. Halo? Dia dengar. Tapi waktu dilihatnya, oh dari mana? Ini orangnya. Nanti pertanyaan, dari mana kok? Dia pilih pertanyaan. Itu tanda nggak mengerti. Perempuan ini nggak tanya-tanya. Backstreet dia dari belakang. Haleluya. Nggak perlu memperkatakan Tuhan Yesus, saya sudah melihat jubahmu akan menjadi titik kesembuhan. Tidak. Haleluya. Dia nggak datang dengan undangan resmi, bunyikan trompet, tenet. Tapi dia tahu jubah Yesus adalah titik dia akan menerima kesembuhan. Herodes tidak. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apa-apa. Nothing, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena Yesus tidak dapati iman. Haleluya. Jadi apa yang bisa didapat orang-orang yang walaupun di gereja tapi tidak ditemukan iman oleh Yesus? Tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi dengan Herodes ayat 11? Karena tidak dapat apa-apa, ini yang dilakukan. Apa? Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, tapi mengejek. Pak haleluya itu ngejek dia. Haleluya, tapi ngejek. Sering dia orang seperti ini? Iya. Siapa yang ngomong itu? Justru yang sering juga ada di gereja. Ingat, kalau kau nggak punya iman, kau juga pasti bisa mengejek pekerjaan-pekerjaan. Karena nggak punya iman. Terus apa kata di situ? Dia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Tidak ada apa-apa. Gereja yang tidak didapati oleh Yesus ada iman. Sejak saya mengerti, saya lebih baik saya tidak lakukan apa-apa.
Ya. Saya datang kepada Tuhan, Tuhan, kembalikan kami Amin. kepada kebenaran yang harus mengubah hidup. Gereja yang hidup adalah gereja di mana iman dan pekerjaan-pekerjaan iman itu beroperasi. Haleluya. Itulah tandanya Yesus ada di rumah. Haleluya. Tidak ada kevakuman di sana. Tidak ada sela di sana. Yang ada adalah Roh Kudus dicurahkan dengan melimpah-limpah. Haleluya. Dan mujizat-mujizat diadakan di sana. Kenapa? Karena ada iman. Jikalau anak manusia datang ke bumi, adakah dia dapati iman? Jikalau Yesus datang ke rumahmu, apakah dia dapati iman? Amin. Masalah kau sampai jungkir balik berdoa, berbalik-balik, bolak-balik, tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Itu sebabnya banyak orang kecewa. Kenapa lah Tuhan itu? Di manalah Tuhan itu? Kenapa dia tidak menjawab doaku? Untung aja bilang malaikat, itu Herodes colong cerita dengan Herodes, diskusi dengan Herodes. Haleluya. Haleluya. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi saya belajar. Roh Kudus menyingkapkan yang kepada saya, dan saya tidak akan ada di titik ini. Haleluya. Haleluya. Saya tahu bagaimana Yesus bergerak. Roh Kudus akan dicurahkan, mujizat akan terjadi. Hanya ketika dia telah menerima. Dasar iman adalah mendengar orang diutus, lalu dibawanya kamu kepada iman. Haleluya. Karena bukan untuk supaya kita bingung. Iman itu akan didahului oleh pengertian. Tapi ketika kamu sudah menjadi bingung, itu bukan iman. Haleluya. 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 Tuhan, berikan aku teman hidup yang sesuai dengan rencanamu. Tapi bingung. Gak yakin. Dia kata Tuhan, dia datang pakai kijang atau kuda atau tiger. Yang mana dia akan datang Tuhan? Kau kan tahu. Pasti kau tahu. Haleluya. Pasti. Makanya kau perlu bapak rohani supaya kau bisa melihat. Amin. Ya. Haleluya. 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 Berbagai hidupmu kalau kau sudah punya bapak rohani, pasti dia jadi kau melihat. Jangan lihat orangnya dulu, lihat ke Tuhan dulu. Mana Tuhan? Gak gitu. Ya, harus lihat ke Tuhan dulu. Maka Tuhan beri kamu iman. Baru kau lihat. Haleluya. Haleluya. Tapi pasti dibicarakan dulu sama bapakmu. Haleluya. Makanya siapa yang rumah telepon, ya langsung gerak-gerak sih. Tahan. Gasket no, rem pakar. Haleluya. Haleluya. Karena orang yang terlalu melihat menggebu-gebu bisa seperti supir tabrakan nanti. Haleluya. Saya pernah punya pengalaman siap KKN Pangururan di Open State, ya, karena buru-buru mengejar si Ferry. Dia jembatan. Wah, rupanya tiba-tiba ada truk pembawa kaca di tikungan betul di situ. Dia ambil setengah jalan saya, jurang sebelah kiri. Ya sudah, daripada ke jurang tabrakan lagi mobilnya. Si biru bengkok. Haleluya. Karena itu tadi buru-buru. Karena kalau kamu sudah melihat, kau pasti tenang. Santai. Haleluya. Kau sudah lihat, kau pasti tenang. Yang belum melihatnya pontang-panting atau kayak mana ini, yang mana ini. Siapa yang cocok teologi jadinya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Yang senyum-senyum berarti apa namanya? Kena di hatinya. Haleluya. Kembali ke sini. Amin. Perempuan sakit pendengaran mendengar dari seseorang yang diutus bagi dia melukiskan Yesus dengan jelas. Amin. Haleluya. Yang Yesus berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Herodes mendengar, banyak sumbernya, terlalu banyak dari berbagai orang, sering-sering. Salahnya
yang sering mengatakan dia orang Farisi dari Taurat, musuhnya Yesus. Haleluya. Memang dia melakukan mujizat. Tapi kau tahu Pak Herodes dari mana dia? Beelzebul yang melakukan itu. Beritanya menyesatkan. Haleluya. Dan itu terjadi. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. 2 Korintus 11 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu telah mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Untuk sekian waktu jemaat Korintus itu sumbernya adalah Paulus. Haleluya. 2 Korintus ya. Sorry. Inilah buru-buru juga. 2 Korintus 11 ayat 2. Ya, oke. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jemaat di Korintus dipersiapkan untuk menjadi mempelai wanitanya, dan sudah dipertunangkan kepada Kristus. Tapi ingat, ada pihak ketiga. Haleluya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Bagaimana caranya memperdengarkan? Dia berbicara, Hawa mendengar. Dasar kan? Tapi bukan dasar iman. Haleluya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Haleluya. Jadi Herodes menerima Injil yang lain. Menerima Injil yang lain. Walaupun dia menyebut nama Yesus, tapi pribadinya bukan Yesus yang membawa perempuan sakit pendarah itu masuk kepada iman. Haleluya. Kemudian katanya, menerima Injil yang lain sehingga kita menerima roh yang lain. Kita lihat Herodes, dia bukan mau membangun imannya, tapi hanya ingin melihat mujizat. Dia melihat Yesus hanya seperti tukang sirkus. Beratraksi dong. Tukang sirkus. Kubayar. Yesus bukan tukang sirkus. Dia hanya bekerja ketika ada iman. Alat bayar dia bekerja hanya iman. Alat tukar dia mengerjakan supaya apa yang ada di surga datang ke bumi hanya iman. Haleluya. Kalau kau punya alat tukar ini, maka apa yang Dia sudah sediakan di surga bagimu, surga akan terbuka dan itu akan datang kepadamu. Haleluya. Tapi dia menerima roh yang lain. Akibatnya apa? Ngejek, mengolok-olok. Haleluya. Kenapa? Karena bukan Yesus yang sesungguhnya yang dicintai. Hati-hati dari mana kau mendengar. Haleluya. Hati-hati, karena itu akan membawa bukan kepada Yesus yang sesungguhnya, tapi kepada Yesus yang lain. Itulah Herodes. Jelas? Sebut pemandangan di sini jelas? Oke, mari kita buat pola bagaimana cara iman bekerja. Yang pertama, haleluya, mendengar. Dasarnya harus mendengar. Jadi kalau kau diam-diam tinggal di rumah, diam di rumah, nggak akan ada iman. Pasti harus mendengar dulu. Tapi ingat, mendengar dari siapa? Dari orang yang diutus. Haleluya.
Karena orang yang diutus kepadamu, dia akan kau lihat menjadi rasul Tuhan bagimu. Karena dia akan membangun Kristus di dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Orang diutus itu akan melukiskan Kristus dengan jelas. Karena di mana Kristus dilukiskan dengan jelas, Roh Kudus akan dicurahkan dengan melimpah-limpah. Roh Kudus akan melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka. Haleluya. Haleluya. Yohanes 3 ayat 34. Yohanes 3 ayat 34. Haleluya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Haleluya. Karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Haleluya. Dia akan membawa firman kepadamu. Firman di sini ada dua pengertian. Haleluya. Firman bukan bawa khotbah. Jadi jangan cari khotbah. Temukan orang yang membawa firman. Apa itu? Bukanlah berbicara khotbah, tapi dia membawa pesan Tuhan kepada. Amin. Haleluya. Kalau pesan Tuhan dia bawa kepadamu, ini tidak berbicara Tuhan turun, tapi kau yang harus naik. Haleluya. Kalau Tuhan berbicara kepadamu, kau yang harus mendengar. Jadi bukan Tuhan yang menyesuaikan, kamu yang harus menyesuaikan dengan suara Tuhan yang datang. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, apa itu firman Allah? Yaitu Kristus. Dia punya kemampuan membawa pribadi Kristus kepadamu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan telah diberikan kepada dia sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Jadi orang yang diutus kepadamu, dia diberi anugerah untuk membawa berjumpa, menyentuh, menjamak, mengalami. Haleluya. 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 Kalau engkau melihat orang diutus ini, maka dia tidak mengajar tentang Yesus kepadamu. Dia akan bawa kamu untuk bagaimana cara berjumpa. Amin. Karena dialah sakti. Amin. Haleluya. 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 Karena dia bisa melukiskan Yesus Kristus dengan jelas, tentulah dia akan mengajar kamu bagaimana berjumpa dengan dia. Haleluya. Haleluya. Jadi kamu harus menemukan orang yang diutus Tuhan kepadamu. Jangan lagi ragu, percaya. Haleluya. Ketika perempuan Samaria berbicara kepada Yesus, mulai dari kau kan orang Yahudi, orang Samaria itu selalu berantem. Masa kau minta minum dari saya? Yesus bilang, kalau kau tahu apa yang diminta orang itu kepadamu, engkau akan menerima air hidup. Berikan aku air hidup itu. Lalu Yesus berkata, ya panggil suamimu. Tapi Yesus berkata, kalau kau minum dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau kau minum dari air yang kuberikan kepadamu, dari dalam hatimu akan mengalir mata air yang terus menerus memancar sampai kehidupan yang kekal, dan kau tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Dan sampai ketika saat perempuan ini berkata, kami tahu bahwa Mesias itu akan datang. Dia berkata, akulah dia Mesias. Kenapa Yesus menyatakan diri dia kepada dia? Sementara kepada murid-muridnya sering berkata, jangan katakan ke orang lain aku Mesias. Dia selalu mencegah murid-muridnya beberapa kali, jangan katakan. Tapi kepada perempuan Samaria ini berkata, akulah dia Mesias. Karena ditemukan iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia lemparkan tempayannya, lalu dia berbisikar. Dia bicara kepada laki-laki yang pernah menyiduri dia, kalian dengar.
aku ketemu Mesias. Datang. 3 hari lagi Yesus ditahan, disikap. Gara-gara perempuan ini. Dia berubah. Dan kedua, pandangan orang lain kepada dia juga berubah karena Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau orang lain tanya kau samanya kau, enggak, tapi mereka mendengar. Kenapa? Kristus. Maka jangan tunggu kau sempurna dulu, tapi kau katakan saja apa yang sudah kau lihat dan kau dengar. Karena tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat dan dengan tentang apa yang kami dengar. Aku melihat Kristus. Amin. Bicara, haleluya. Beritakan Injil, haleluya. Amin. Ini yang pertama adalah mendengar. Yang kedua, percaya. Percaya kepada siapa? 2. Pertama, percaya kepada orang yang diutusnya kepadamu. Dia orang yang diutus Tuhan kepada saya. Yang kedua, percaya kepada apa yang dia katakan. Haleluya. Mari kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 38. Yohanes 5 Haleluya. Mari kita baca. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu. Dulu maksudnya. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus. Haleluya. Harus percaya. Haleluya. Percaya kenapa? Tuhan yang mengutus dia kepada. Harus percaya. Haleluya. Jadi harus percaya supaya kau bisa melihat. Amin. Amin. Jadi apa ciri-ciri orang yang percaya? Lukas 1 ayat 38. Tandanya kau percaya apa? Lukas 1 ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika malaikat Gabriel berkata, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Halo, dia sudah cari literasi. Belum pernah ada seorang perempuan bisa hamil tanpa laki-laki. Kali ini datang. Aku pun orangnya. Halo, maka cepat-cepat dia letakkan itu di hatinya, bukan di sininya. Maka dia sebelum sampai sini, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Masuk dalam rohnya. Jadi amin, yes, haleluya. Itu kau letakkan perkataan itu, walaupun kau belum mengerti, segera masuk ke dalam roh. Haleluya. Haleluya. Kau segera masuk dalam rohmu. Kenapa? Kalau sampai di sini Herodes. Haleluya. Jadi Herodes itu menyimpan di sininya, bukan menyimpan di sininya. Belum tentu simpan di sini. Begitu dia mengerti, simpan langsung di dalam rohmu. Maka iman itu roh, bukan pikiran, bukan perasaan, tapi rohmu. Haleluya. Itu bekerja di dalam rohmu. Bukan dirasa-rasa, bukan dipikir-pikir. Ya aku pikir gimana caranya aku menerima mujizat. Ya makanya kita iman. Haleluya. Nomor 3, karena firman itu kau letakkan di dalam rohmu, maka dia menjadi roh iman. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13. Haleluya. Mari kita baca. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Maka itu akan menjadi roh iman. Makanya bukan pikiran iman, roh iman. Amin. Bukan pikiran iman, tapi roh iman. Haleluya. Itu ada di dalam rohmu, maka kamu mulai berkata-kata. Kamu mengakui itu datang dari Tuhan. Haleluya. Yang keempat, perkataan iman.
Roma 10 ayat 8 sampai 9. Roma 10 mulai dari ayat 8. Haleluya. Tetapi apa katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sekarang dia bukan hanya di rohmu, sekarang dia mulai lakukan cara kerja Allah. Cara kerja Allah, berfirmanlah Allah. Dari mana firman itu datang? Dari mulutnya. Haleluya. Maka firman itu sekarang ada di mulutmu, maka kamu mulai melakukan karya penciptaan. Haleluya. Karena sekarang firman itu tidak lagi hanya di dalam rohmu, tapi sekarang ada di dalam mulutmu. Dan ketika kau berkata, aku sembuh, dengarkan baik-baik, maka kau akan bisa merasakan seperti Tuhan berkata-kata, maka kapasitasnya sekarang ada di mulutmu, sama seperti perkataan Tuhan, maka itu yang jadi. Haleluya. Perempuan sakit pendarahan berkata-kata. Dia sudah melihat jubah Yesus. Apa yang dilakukannya? Dia lihat buktinya bahwa jubah Yesus adalah titik dia sembuh. Apa yang dilakukannya? Dia bicara, asal bicara jubahnya, aku pasti sembuh. Asal bicara jubahnya, aku pasti sembuh. Apa yang dilakukan? Dia punya pengertian, lalu mendatangi Yesus diam-diam. Dan ketika dia jama jubahnya, dia merasakan tubuhnya sudah sedar dan penyakitnya menjadi sembuh. Tiba-tiba Yesus melompat, dia berkata, siapa jama jubahku? Murid-murid bilang, guru, banyak kan orang di sini. Semua orang berusaha, kan guru kan artis sekarang. Semua orang pegang juga. Tapi Yesus memberi batasan. Tidak, yang satu ini berbeda. Haleluya. Yang satu ini berbeda. Begitu didengar perempuan ini datang dengan ketakutan, guru, aku dia. Lalu dia jelaskan. Dengarkan loh, iman itu bisa dijelaskan. Begini. Maka muncullah ayat 34. Hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Imanmu telah menyelamatkan. Kalau kau punya iman, kau pasti bisa menjelaskan imanmu kepada yang lain. Haleluya. Setelah perempuan ini jelaskan, lalu Yesus berkata, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Jangan katakan kau punya iman tapi kau gak bisa bicara. Bohong. Kalau kau bilang kau punya iman, kau pasti bisa menjelaskan. Amin. Tuhan begininya. Ketika aku dengar ada tentang begini, dia ceritakan. Yesus mengerti. Dia gak marah. Dia bilang, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan. Bisakah kau jelaskan iman di sini? Halo. Bisakah kau jelaskan iman di sini? Iman itu bisa dijelaskan. Dan orang lain mengerti. Yesus mengerti. Maka Yesus memberi kesimpulan. Ini konklusinya. Hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan. Ada konklusinya. Haleluya. Yang kelima. Haleluya. Terakhir. Dari mendengar, percaya, roh iman, perkataan iman, maka yang kelima adalah kenyataan yang baru. Haleluya. Kamu akan melihat kenyataan yang baru. Apa kenyataan yang lama perempuan ini? 12 tahun sama pendarahan. Itu sudah jadi gurunya tiap hari mengajari dia. Apa hasil dari pengajarannya? Putus asa. Bukan iman. Putus asa, hopeless. Hopeless itu, walaupun tetap dia hopeless, tapi dia tetap kerjakan juga kayak gini. Tetap pergi juga dia berubah. Hopeless tapi hopeless. Banyak begitu. Ya, nggak tahu yang tak sembuh, tapi pergi juga dia. Hopeless. Itulah hopeless, bingung. Haleluya. Udah berapa dokter kau jumpai? Dokter ini sudah 3 kali, dokter ini sudah 3 kali, dokter terkenal sana sudah berapa kali? Ada lagi dokter yang lain? Tinggal dokter Cika belum. Haleluya. Halo, nggak ada dokter yang lain. Hopeless. Gurunya 12 tahun,
sakit pendarahan adalah muridnya dia hopeless. Tapi dalam beberapa waktu lamanya dia berubah. Gurunya adalah seseorang diutus itu. Haleluya. Dan dia menghasilkan iman. Dia masuk kepada kenyataannya. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17. Haleluya. Baru kita berdoa. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Haleluya. Jadi siapa yang dalam Kristus akan keluar dari kenyataan yang baru. Fakta 12 tahun itu akan kau taklukkan dengan kesembuhanmu hanya dengan beberapa waktu. Haleluya. Kenapa di sana katanya dari siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Bukan hanya kelahiran baru, rohmu yang lama dan roh yang baru, tapi inilah proses kau akan mengalami iman. Apa yang lama kau tahu, apa yang lama kau masih ditemukan jejaknya, walaupun itu membutakan matamu selama ini, tapi ketika kau punya iman, kau bisa lihat aku akan pindah ke tempat yang baru, posisi yang baru, yang baru sudah datang, kesembuhanku sudah kuterima, aku menerima kapasitas yang baru, aku terima hal yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup yang baru akan datang dalam hidupmu. Engkau tahu apa yang akan Tuhan nyatakan kepadamu hari-hari ini. Inilah iman, inilah iman. Tuhan tuliskan di dalam rohmu. Inilah iman. Engkau tahu caranya bagaimana ke sana. Karena sekarang Allah melukiskan dia dengan jelas. Haleluya, berdoa di dalam roh. Taruh di dalam rohmu. Terima kapasitas yang baru. Terima dalam nama Yesus. Itu milikmu, itu kepunyaanmu. Iblis membutakan ini selama ini. Engkau hanya terus ada dalam keputusasaan. Keluar dari sana. Bagaimana Yesus menyatakan dirinya? Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang
dimensi ini ada di dalam diri. Kau menerima pengertian dari apa yang saya baca. Iman itu bisa dilihat. Yesus melihatnya, Paulus melihatnya. Oh, kau juga bisa melihat orang yang hidup dalam iman, sehingga kau bisa tahu dengan siapa kau akan hidup. Saya berdoa supaya dimensi ini terbuka. Hari ini datang terbuka dalam hidup sekarang. Dimensi iman akan disingkat, dibukakan. Tidak ada yang tidak mungkin. Oh, kau akan bisa mengadakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Kau bisa melihat bukti supranatural dalam nama Yesus Kristus. Allah akan mengerjakan yang melalui rohnya. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu, perkataan yang datang kepadamu, itu akan membawa kau menjadi ada di dalam dasarmu. Bahwa iman itu adalah milikmu. Oh, iman itu akan membawamu untuk melihat, merumahi dia, merumahi Yesus yang dia mencari orang-orang merumahi dia. Mulai dari sekarang engkau mulai melihat, lihat orang yang diutus Tuhan kepadamu. Oh, melihat perkataan-perkataan yang datang untuk mengalami firman, berjumpa dengan pribadi Kristus itu. Yesus yang dilukiskan itu bukan hanya cerita, tapi akan menjadi kehidupan yang bisa kau alami dalam kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini dalam nama Yesus, dimensi ini dapat terbuka di dalam hidupmu dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Seperti Tuhan memberi kita anugerah untuk bernapas, menghirup udara yang segar. Mulai hari ini, sesimpel itu engkau akan hidup dalam iman. Haleluya. Tuhan menyingkirkan apa yang selama ini bahwa iman itu menjadi barang yang langka. Tapi hari ini gerejanya akan melimpah dengan iman. Inilah tandanya Kristus ada di rumah. Ketika Tuhan membangkitkan iman demi iman, dan Roh Kudus berbicara, setiap situasi adalah diperlukan iman. Itu sebabnya dalam setiap situasi engkau harus mendengarkan dasarmu. Apa dasar yang kau terima dari Bapa rohani, maka Tuhan akan membangun iman itu di dalam dirimu. Engkau mulai melihat bukti yang tidak kelihatan. Engkau mulai mempersiapkan dirimu ada di sana. Engkau berjalan bukan dengan kebingungan, tapi kau akan mulai berjalan dalam ketenangan, karena kau sudah melihat dalam iman. Demi nama Yesus Kristus, dimensi yang baru Tuhan nyatakan di dalam. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau adalah bagian dari kegerakan Indonesia Baru. Haleluya. Amin. Amin. Oke, silakan dulu. Saya pikir saya selesaikan dengan cepat.